Halo semuanya, selamat datang lagi di Your Special Podcast. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, internasional ya. Jadi kita akan dengar karena beliau adalah seorang guru dan juga seorang ibu ya. Cukup menginspirasi aku sebetulnya setiap kali ketemu dengan beliau dan pengen lebih belajar banyak, dan pastinya banyak ibu-ibu dan guru juga yang denger ya podcast ini. Jadi kita mau sambut Karen Marquez ya. Hai Karen. Terima Apa kabar? baik. Sudah bagus sih bahasa Indonesia. Ya lumayan sih. Ya, mungkin Karen bisa share a little bit about you and your life. Oke. Saya berasal dari Amerika dan pindah ke Bandung tahun 2013. Jadi ya sudah lama di Bandung. Saya punya 3 anak, semuanya lahir di Bandung. Jadi Wow. mereka orang Indonesia sepertinya, walaupun dari asli tidak. Ini suami dari Meksiko, jadi kami memang keluarga yang mencampur. Iya, kalau Karen sendiri Dari Amerika, dari Amerika bagian mana? utara dari provinsi Indiana. Oh, mungkin Karen bisa sedikit jelasin tentang gimana sih your childhood, masa kanak-kanak, ya berapa bersaudara seperti itu. Oke, saya besarkan di Indiana dengan orang tua dan ada 1 kakak laki-laki, adik Oke. perempuan. Iya. Saya ke sekolah negeri di Amerika dan dari SD saya di kota besar tapi namanya inner city, jadi dalam kota itu lebih beda, itu lebih apa ya, lebih ke masyarakat kurang mampu, Oh. masyarakat lebih tidak semua orang putih. Sebetulnya saya di kelas 5 hanya ada 3 perempuan yang putih, saya salah satu. Oh, gitu. Ya, iya. Oh. Sangat berbeda kalau di dalam kota. Iya. Jadi ya nanti kelas 6 saya pindah ke the suburbs yang luar kota dan itu semua orang putih, semua orang Kristen dari sangat-sangat berbeda. Saya agak culture shock sebetulnya dan hanya pindah 30 menit rumah. Oh, tapi gimana waktu itu ketika pindah dari kota kecil ke kota yang lebih besar? How do you feel? Wah, karena saya masih muda jadi agak shock. Oh. Ya, ini sangat berbeda, susah untuk ya membuat teman dan ya begitu. Tapi gimana waktu masa kecil? Apakah senang atau gimana, ada memori dengan keluarga yang baik seperti itu? Iya, senang. Ibu saya selalu mencoba untuk bawa kami ke tempat-tempat bermain atau jalan di komunitas, atau saya sering main di luar dengan teman di jalan, kunjungi rumah teman begitu. Bapak saya membuat kayak playground dari kayu di taman belakang besar, jadi sering main di situ. Iya, jadi dari kecil sampai kuliah di kota yang sama atau kuliah pindah? Di kuliah saya pindah lagi 2 jam luar orang tua. Oh. Tapi itu ke kota di mana tinggal kakek, nenek, dan semua keluarga dari ibu. Jadi kalau saya ada masalah mereka dekat. Iya. Tapi ya tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi itu membuat saya merasa lebih nyaman. Oke. Dulu kuliah jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusan International Studies Oke. sama Early Childhood Development. Oh, jadi memang dari kuliah memang suka ya tentang education dan children. Ya, Kenapa tertarik? kenapa ya? Kalau saya lebih tertarik untuk belajar tentang otak dan bagaimana otak ada pengaruh untuk semua badan, untuk perilaku, Iya. untuk sifat, semua. Jadi begitu saya belajar itu semua memang dari sejak kecil, sejak bayi. Iya. Ya, otaknya bisa membangun, bisa bertumbuh dengan benar, dengan sehat. Itu dari bayi, pola yang sehat dari bayi, dari anak kecil. Begitu saya tertarik, oke, bagaimana kembangan anak sekarang. Oh. Terus anak apalagi lucu. Iya. Betul. Dan saya senang untuk habiskan waktu bermain dengan anak, untuk lihat. Saya pengen tahu
kenapa anak bisa lucu gitu? Oh. Kenapa mereka bilang itu? Kenapa ya? Ya, saya selalu tertarik apa yang di dalam pikirannya. Mungkin kalau saya berbeda dalam care, karena kalau buat saya anak-anak itu membuat saya kadang capek ya. Iya. Karena kan kalau saya lebih ke anak muda, tapi kalau anak-anak itu lucu memang. Ya, Cuma kadang-kadang aduh kenapa capek gitu ya. Dulu kalau main sama anak orang lain senang, tapi Ya. sekarang punya anak sendiri. ya. Jadi saya setiap kali ketemu Karen selalu tanya, karena Karen sudah punya 3 anak yang lebih pengalaman seperti itu, gimana bisa membimbing anak-anak, bisa merawat anak-anak dengan baik, dan apalagi juga Karen juga guru kan, jadi makanya saya sangat terinspirasi dengan Karen untuk belajar lebih lagi gimana sih jadi seorang ibu dan juga seorang guru seperti itu. Dan luar biasanya background itu ya, belajar itu di kuliah ya. Iya. Saya lebih senang kalau anak kecil. Kalau semakin besar, semakin Sulit. iya, attitude-nya. Anak remaja ya saya kurang. Tapi yang kecil, yang bayi, yang anak ya TK, itu yang lebih saya mampu, lebih senang untuk mengejar. Jadi setelah belajar itu di kuliah, sekarang punya 3 anak, apakah itu sangat membantu menolong dalam merawat anak-anak Karen sekarang? Iya, sangat membantu. Bisa kasih contoh? Gimana ya? Kalau anak saya itu membantu saya untuk mengejar di sekolah sebetulnya. Karena saya bisa pikir, ini cocok untuk anak saya atau terlalu susah, terlalu mudah, tertarik, tidak. Jadi saya selalu eksperimentasi dengan anak saya. Oh gitu. Apa yang cocok untuk mereka saya coba di sekolah. Kalau mereka senang, oke. Kalau ya tidak tertarik, oke, saya ganti untuk yang lain gitu. Jadi anaknya 2 perempuan ya, yang paling kecil laki-laki. Iya, betul. Berarti untuk approach-nya dari anak pertama sampai ketiga tuh beda-beda. Iya, karena mereka beda orang kan. Sifatnya beda, apa yang tertarik buat mereka beda. Jadi ya, itu sama di sekolah. Ada kan bisa 20 anak yang beda-beda. Jadi harus cari apa yang sama, apa yang tertarik untuk mereka sebagai sekelompok itu. Sama dengan keluarga harus apa yang untuk keluarga kami, apa yang cocok, apa yang baik. Apa sih membuat Karen sangat kalau dengan cerita Karen kayaknya excited gitu ya, anak-anak gitu kan, merawat anak gitu. Apa sih membuat Karen ya selain belajar tentang otak perkembangan anak-anak itu, apa yang membuat termotivasi terus untuk work with the children gitu? Itu juga membuat saya senang. Itu kalau saya harus ada pekerjaan, saya mau duduk di meja dan nggak tahu menulis atau membuat laporan atau saya mau main dengan anak, pasti lebih senang main dengan anak. Yang fun juga. Mungkin untuk orang lain itu sangat tantangan, sangat challenging. Tapi untuk saya ini mudah sekali. Jadi nggak tahu ini bagaimana. Mungkin passion ya. Saya merasa terpanggil masih perlu lebih lagi, tapi mungkin daripada orang lain ada. Ya karena kan untuk menjadi seorang guru tidak mudah ya. Ya, tidak mudah. Karena saya juga untuk saya juga tidak mudah. Meskipun sudah belajar banyak, tapi tetap tidak mudah ya. Apa yang paling tidak mudah? Apa yang tantangan terbesar menjadi seorang guru? Itu karena mungkin perilaku anak. Oke. Ya, itu karena setiap anak beda, ya latar belakang berbeda, jadi selalu baru. Tidak bisa copy paste ini. Ya ada strategi yang umum, yang baik, tapi tidak selalu hasil. Jadi harus selalu ganti. Ini saya dengan cara ini, dengan anak ini, dan harus ganti seperti ini. Diferentasi untuk cara mengajar, cara inspirasi mereka untuk kasih yang terbaik. Karena setiap anak unik ya, anak unik dan approach-nya juga beda-beda, nggak bisa sama. Ada anak yang sangat aktif, ada anak yang sangat maksudnya susah. Membuat kita untuk belajar lebih sabar yang sangat banyak. Karena saya juga tipe orang yang tidak sabar, pengennya cepat gitu. Apalagi anak saya Ezra 4 tahun, cowok gitu ya. Kenapa setiap kali dibilang itu nggak ngerti-ngerti gitu, seperti jangan tapi lakukan, jangan tapi lakukan. Tapi memang seperti itu anaknya harus berulang-ulang ya. Iya, betul. Berulang-ulang. Ya, semakin tahu tentang cara belajar, mungkin itu membantu lebih sabar. Karena tahu otaknya belum siap untuk cara begini, jadi harus coba cara lain. Kalau saya lebih itu tertarik untuk saya kayak
Saya sebagai guru menjadi researcher, apa itu? Peneliti. Peneliti. Saya peneliti anak. Iya. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang cocok, tidak, dan begitu. Iya. Adaptasi terus. Iya, dan menjadi guru juga mungkin bukan hanya memang pekerjaan ya, tapi juga kan itu juga karena itu ya passion, ada panggilan, karena nggak semua orang terpanggil jadi guru. Betul, Ya, betul. dan untuk jadi guru kan kita harus enjoy. Iya, harus ada panggilan. Iya, karena anak-anak itu merasakan. Ya, betul. Kalau kita happy, anak-anak happy. Iya. Tapi kalau kita hanya bekerja sebagai guru karena kita mau dapat gaji, ya udah melakukan apa kurikulum yang ada, udah gitu. Tapi itu sepertinya kita nggak dapat sukacita dari itu, nggak senang hanya karena uang. Ya. Gitu ya. Tercepat frustrasi dari anak. Mereka tahu kalau guru frustrasi. Saya pernah frustrasi dan saya lihat anak ganti dan oke. Ini refleksi untuk saya sendiri, apa yang saya harus ganti buat kebaikan mereka. Iya. Jadi kurang lebih udah mengajar sudah berapa lama? Oke. Saya kuliah dan langsung bekerja di Universitas Notre Dame karena mereka ada TK di situ di kampus untuk murid dan dosen. Jadi anak-anak bisa ke sana. Jadi saya di sana kurang dari 2 tahun. Terus pindah ke Meksiko, saya mau menikah, jadi menikah di sana, dan itu saya belum bisa bekerja karena tidak ada visa. Jadi saya volunteer di rumah yatim piatu. Jadi saya bekerja dengan anak-anak di situ yang kurang mampu, yang dari latar belakang trauma, yang ya. Jadi itu sangat berbeda pengalaman. Dan itu bukan sebagai guru, itu sebagai orang yang mau bantu, mau menolong mereka untuk sepanjang hari begitu. Terus dari situ pindah ke Indonesia dan saya mulai di sekolah internasional di SD. Kelas 1-2 itu sangat berbeda. Dan terus ke Bandung Independent School di TK. Jadi saya sekarang ini pekerjaan yang saya paling senang, paling suka, ini yang my dream job. Yang sekarang di Bandung Independent School. Kenapa? Ini yang lebih cocok dengan apa yang saya suka. Oh gitu. Ya. Dan sekolah sangat baik, sangat atasan, sangat pengen karyawan lakukan yang maksimum ya? Ya, yang maksimum. Yang apa saja yang saya mau atau mau lakukan, mereka mendukung. Iya. Kalau di tempat lain, ya tidak bisa karena tidak ada uang atau karena lebih micromanaging. Yes. Tapi kalau di Bandung Independent School, ya itu semua saya punya agency untuk lakukan. Oke. Ada perbedaan ketika kamu mengajar di negara kamu dan sekarang kan di Indonesia? Kalau di TK yang di Amerika itu juga sangat internasional karena murid ke Notre Dame itu sangat dari banyak negara. Tapi kebanyakan anak Amerika di sini beda kan, ini kebanyakan anak Indonesia, jadi beda budaya, beda bahasa. Itu tapi anak sama aja ya. Tidak terlalu ada tantangan yang besar ya ketika mengajar. Mungkin pas pertama mengajar atau langsung enjoy atau harus kayak melewati proses yang agak sulit atau gimana waktu pas pertama mengajar di Bandung ini? Kalau di Bandung Independent School yang berbeda adalah cara mengajar itu dari inquiry cycle. Kata penerjemahan bahasa Indonesia. Tapi harus pakai yang inquiry, jadi anak-anak belajar apa yang mereka pengen belajar. Tapi di dalam konteks unit dan kurikulum. Jadi harus pakai kurikulum, tapi copy paste ke yang mereka pengen belajar. Jadi itu beda cara. Kalau di Amerika tidak selalu begitu, biasanya orang guru yang membuat kurikulum, dan saya udah planning semua, dan saya yang mengurus, dan saya yang pilih. Terus kalau ini lebih ke anak-anak yang harus punya agency sendiri, mereka harus ada namanya suara, pilihan untuk apa yang mereka mau belajar. Ya, soalnya dulu kayaknya pendidikan Indonesia ini juga udah semakin maju ya, gitu. Karena dulu zaman saya nggak suka matematika, fisika, kimia, yang itu saya tidak suka. Tapi saya lebih suka sejarah, biologi saya suka gitu. Nah kan kalau dulu saya dipaksa
Oh, harus belajar matematika, harus belajar fisika. Saya nggak ngerti, saya tidak suka kenapa saya harus belajar. Dan akhirnya sampai saat ini tidak terpakai. Iya. Jadi seperti yang Karen tadi share juga, harus tahu apa yang anak minat ya, minatnya, talentnya anak apa. Jadi orang tua juga harus tahu anak ini lebih suka kemana nih gitu ya. Misalnya dia lebih suka olahraga, kita memfasilitasi ya di olahraga, di sepak bola, atau lebih suka menggambar ya, karena sekarang banyak banget kayak channel-channel yang untuk anak bisa explore ya, mereka punya talent gitu dan bakat mereka gitu. Jadi penting udah tahu dan tidak memaksakan ya. Kalau tapi masih harus lengkap. Iya betul. Ya, tidak bisa lewat matematika. Iya. Dalam cara yang mereka mau belajar. Betul. Jadi itu sangat berbeda dari Amerika. Sangat berbeda ya. Ya. Oke. Bukan karena edukasi dari BIS, itu karena itu edukasi IB namanya, International Baccalaureate begitu. Jadi itu sangat berbeda. Di provinsi saya sepertinya hanya ada satu SMA yang pakai IB. Jadi kalau saya pulang tidak bisa saya bisa bekerja di sekolah negeri lagi. Karena saya sangat suka IB dan tidak ada lagi, jadi susah kalau pulang. Tapi udahlah, senang di Bandung, betah, saya mau tetap. Saya sudah dapat dream job, jadi kenapa kemana-mana. Iya. Berarti di sekolah juga juga diajar sama Karen? Anak saya sendiri? Iya. Dulu ya. Dulu saya ada yang perempuan 2 pernah di kelas saya, dan bulan Agustus ini anak laki-laki masuk. Jadi guru yang anak dan yang lain. Luar biasa banget. Ya, itu mungkin tantangan lebih besar dengan yang laki-laki datang. Udahlah, saya coba aja. Tapi kalau di kelas sendiri ada yang bantu ya, guru pendamping? Ada asisten orang Indonesia? Orang Indonesia. Jadi kalian juga harus membuat kurikulum semua bersama-sama sebelum sebetulnya saya membuat kurikulum sendiri, dan mereka membantu saya untuk mengurus anak atau menyiapkan les, menyiapkan kelas. Ada berapa murid di kelas sekarang? Sekarang mau 12. Itu dari berbagai negara? Kebanyakan orang Indonesia, tapi ya masuk anak saya, jadi itu salah satu yang beda. Ya, setelah COVID banyak orang asing yang belum kembali. Begitulah. Jadi sekarang lebih ke orang Indonesia. Jadi sehari-hari kalian bekerja dari pagi sampai siang ya di sekolah? Kalau sekarang saya separuh waktu. Separuh waktu. Jadi saya sekolah mulai jam 8 dan kelas saya akhir jam 11.15 atau jam 1.15. Tergantung kalau mereka mau extension. Jadi gimana menjalankan peran sebagai seorang guru dan juga seorang ibu, karena kan full, jadi ya hampir setengah hari ya jadi seorang guru, kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga. Bagaimana kamu bisa menjalankan kedua peran itu? Itu yang susah. Harus ada menimbangan keseimbangan ya, keseimbangan ya, dari kehidupan pribadi dengan pekerjaan, dan itu sama untuk semua orang. Untuk bapak yang kerja di kantor, mereka juga perlu waktu untuk keluarga. Jadi saya sama aja, tapi tanggung jawab guru banyak, walaupun tidak ada di sekolah, harus menyiapkan les, harus uploading evidence ke profile yang dari kalau saya pakai Todoll gitu. Jadi masih ada banyak pekerjaan di rumah, tapi ya saya cari untuk ada batasan. Ini kapan saya kerja, ini kapan beres-beres. Iya. Saya harus berhenti kerja kalau saya di rumah, misalnya, dan menyiapkan les, jam 6 saya sudah beres karena harus makan malam bersama dengan anak-anak, dan tidak ada screen, saya tidak pakai HP, kan harus ada. Saya juga mengatasi supaya ada waktu dengan setiap anak saya sendiri. Saya bermain dengan anak pertama, yang kedua, yang ketiga, tanpa gangguan orang lain. Berarti kuncinya adalah time management ya? Iya. Manajemen waktu ya? Kalau time managementnya kurang, mungkin juga bisa berantakan ya. Dan harus ada, untuk saya, harus ada yang urgent kadang, dan ada yang tidak urgent. Jadi apa yang mulai urgent, harus lepas yang lain. Mungkin kalau ada sepertinya mau laporan semester,
wah saya harus tulis banyak untuk setiap anak. Jadi itu akhir Desember, akhir Mei, Iya. saya akan sangat sibuk dalam pekerjaan. Berarti yang keluarga, waktu dengan keluarga akan kurang. Itu berarti suami akan lakukan ya yang kebiasaan saya di rumah. Mungkin dia akan berbelanja. Oh. Mungkin dia akan ya membawa anak ke tempat bermain di mall Iya, betul. daripada saya. Iya. Ya, jadi harus ada komunikasi. Jadi dia tahu, saya kan bilang, ini Jorge minggu depan saya harus menulis lapor setiap hari, setiap sore 2 jam. Dalam 2 jam kamu yang pegang anak, tolong. Dan dia oke, udah ada setujuan, jadi itu oke. Daripada suami lihat, kenapa Karen kerja terus, harus banyak anak. Ya itu nggak enak pasti. Iya, Jadi betul. harus ada sebagai suami istri harus ada berkomunikasi. Iya. Jadi peran suami juga sangat penting ya di dalam membangun rumah tangga. Iya, ya betul. Jadi kita juga harus suami yang baik juga ya, Iya. harus tahu dan sama-sama bertanggung jawab atas keluarga, bukan cuma ibu sendiri yang Ya, kerja tapi tidak peduli anak-anak, tapi Ya. peran suami sangat penting ya. Jadi Mm-mm. gimana hubungan kamu dan suami, apa gimana ya, memulai hari, apakah oke buat jadwal hari ini ngapain dan segala macam. Biasa gimana sehariannya? agak susah dengan suami karena jadwalnya beda setiap hari, tergantung rapat yang dia mengurus, Iya. atau apa yang di cancel. Jadi Harus fleksibel terus. iya, saya lebih fleksibel, dia lebih fleksibel, dan tapi tujuan keluarga sama. Jadi kami berdua mau aktif di dalam keluarga. Jadi tidak hanya Karen yang jemput dan antar Oke. anak ke sekolah. Iya. Dia akan bantu. Kalau saya bilang ini hari ini saya tidak bisa, saya merasa sakit, atau Lukas lagi tidur siang, saya tidak bisa sekarang di 2:30 jemput kakak-kakak. Jorge bisa? Oke, saya bisa. Dia akan keluar dari tempat kerja untuk jemput. Wow. Begitu. Jadi karena juga kami mau aktif dalam keluarga, jadi harus ada setujuan dengan suami istri, Iya. apa yang nilai, apa yang ya dihargai. Jadinya harus komunikasi terus ya, Iya. kalau bisa. Karena kan kalau kebanyakan keluarga-keluarga pasangan-pasangan kayak ibu-ibu misalnya, oh dia kan harusnya mengerti saya, tapi tidak dibilang. Mungkin. Ya gitu kan, karena wanita ingin dimengerti. Iya, betul. Tanpa harus bilang, tapi perlu juga buat ibu-ibu untuk bilang Ya. ke suami, oh saya perlu dibantu, oh saya capek. Kadang-kala saya sama suami saya juga kayak, kadang-kala kok kamu nggak ngerti dalam hati, ya saya tidak bilang. Tapi saya sekarang belajar untuk bilang, sharing gitu. Oke, saya capek, saya butuh bantuan kamu. Jadi jangan takut atau jangan keep your burden for yourself gitu ya, Betul. tapi bilang saya tidak bisa, saya butuh bantuan kamu gitu. Atau mungkin kalau saya kan dekat dengan mama saya, tinggal bisa minta tolong dengan mama saya gitu. Karena kan saya tahu peran ibu tuh berat. Menurut saya peran ibu adalah lebih berat dari peran apapun, pekerjaan apapun ya. Betul, betul. Meskipun saya masih ya baru 2 anak ya gitu, tapi merasa oh my god, peran ibu luar biasa banget. Karena saya hobi saya mendaki gunung, naik gunung itu buat saya gampang. Meskipun sulit tapi lebih mudah daripada menjadi ibu. Oke. Ya, karena tanggung jawabnya besar, dan kemudian di rumah lihat saya apa adanya kan anak-anak. Mungkin saya di luar bisa ya baik-baik, tapi di rumah mungkin saya tidak baik. Anak saya juga tahu ya. Ya. Jadi buat saya peran ibu sangat sulit ya. Ya kita berdua mengalami. Nah, karena peran ibu sangat sulit. Pernah sih kalian juga mengalami masa-masa yang aduh saya benar-benar sulit nih. Saya kayaknya nggak sanggup. Ada nggak sih mengalami hal itu? Kalau saya soalnya mengalami. Sebagai ibu? Iya. Iya, sering. Tapi begitu penting harus ada komunitas. Wanita. Harus ada orang, kalau saya jauh dari keluarga, saya tidak ada keluarga untuk bantu. Saya tidak bisa titip anak-anak dengan nenek, atau dengan bibi, dengan siapa aja. Jadi saya harus ada teman yang sedekat keluarga. Yang saya frustrasi, wah anak ini sangat sulit hari ini, wah. Jadi saya bisa teman yang saya bisa bercerita dan dia mengerti dan dia validasi emosi saya. Kalau tidak ada emosi semakin tinggi, semakin cepat marah gitu, semakin mengurangi kesabaran. Iya. Jadi harus cari apa yang pola hidup membuat
ya regulasi emosi. Iya, Mungkin itu naik gunung. iya, Jadi mungkin penting masih sebulan bisa naik gunung. iya, Dan suami harus tahu itu. Ini penting untuk membuat saya baik. iya, Jadi dia satu setiap bulan saya akan tanggung jawab anak supaya Wina lebih bebas untuk lakukan apa aja begitu. Kalau saya setelah 3 anak hobi-hobi mulai kurang. Apa sih hobi saya dulu apa ya? Tapi udahlah saya coba untuk ya having a time of rest gitu ya dan mungkin belanja shopping mall atau Ya. coffee shop. saya suka minum kopi dan berbicara dengan teman. Jadi saya panggil teman dan itu membuat saya lepaskan semua yang susah. Jadi lebih fresh ya setelah Iya. ketemu teman, minum Ya, kopi, ya. ya. Ya, jadi ibu-ibu jangan lupa me time. Karena me time penting ya, Bu. Ya. Jadi tetap semangat ibu-ibu di luar sana. Dan mungkin harus dijadwalkan. Oh iya, betul. Itu yang saya belajar. Kalau dulu-dulu saya tidak jadwalkan dan saya bilang ke suami mungkin udah saya capek, saya nggak sabar lagi, saya marah-marah. Dan dia oke, tapi tidak ada hasil karena tahu tapi belum ada yang masuk ke jadwal. Iya. Ini saya akan ke refleksi. Iya. Jumat setiap 2 Jumat sebulan atau ya apa aja. Saya coba setiap 3-4 bulan untuk pedicure. Oh, oke. Tapi harus dijadwalkan. Kalau tidak bilang ya minggu depan. Iya, betul, Saya betul. sibuk. Ini anak-anak ada banyak keperluan yang sekarang saya harus. Kalau begitu tidak akan jadi. Iya. Itu ya. Jadi harus dijadwalkan. Ya, poin yang bagus sih dari Karen karena aku pun, aku juga kebanyakan ya itu ya kayak spontaneous. Ya. Oke, hari ini saya capek sama ini, tapi akhirnya postpone, Iya. ditunda, dan tidak pernah terjadi seperti contohnya mau massage ya gitu. Iya. Mau massage, suami saya bilang, ayo massage, dia aja lah, Iya. nanti saya harus ada ini, ada itu, tapi Ya. sampai mungkin 5-6 bulan, Ya. akhirnya baru terjadi. Ya. Jadi pentingnya kita benar-benar buat jadwal ya, buat ibu-ibu kapan harus ke pasar, kapan harus jaga anak, dan kapan harus me time, massage, manicure, pedicure, apapun itu. Jadi perlu dijadwalkan dan dikomunikasikan juga dengan suami kita. Betul. Iya. Jadi poin yang sangat bagus sih, aku juga diingetin. Harus punya jadwal. Kemudian kalau kalian sendiri juga kan cross culture marriage juga ya, Iya, dimana betul. Meksiko dan bahasa Spanyol ya, dan bahasa Betul. Inggris gimana, karena saya juga cross culture ya, Ya. bahasa Portugis, Brazil gitu. Gimana, ada challenge dalam keluarga? Ada. Pasti. Jadi, Mungkin yang paling tantangan itu komunikasi. oh, Karena mungkin saya bilang kata-kata yang sama, tapi dari yang pengertian suami Iya. dari budaya beda, Iya. mungkin ekspresi muka dengan kata-kata yang sama, dia mengerti sangat berbeda. Oh. Atau ya cara non-verbal expression itu penting. Dan kalau dulu awal menikah ada banyak kesulitan karena kalau di Amerika saya bilang will you please will you pass me my phone? Iya. Tanpa kata please. Iya. Jadi dia sangat offended, Oh, tersinggung. Dia sangat tersinggung karena tidak ada please, permintaan yang baik, kata yang baik. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, will you itu maksudnya please, Oh. tolong membuat, ya, tapi tidak ada. Begitulah dulu dan dia sangat tersinggung. Ini kenapa Karen tidak sopan? Saya dengan orang lain sopan. Saya ini sudah. Begitu kan komunikasi bahasa sangat berbeda. Mungkin ya. Iya, kurang lebih sama ya, karena juga suami saya juga orang Brasil gitu. Kadang dia seperti ngomong itu nada tinggi selalu, kan orang Brasil suka nada tinggi, betul kan? Sedangkan aku, kenapa kamu marah-marah? Betul. Buat dia tidak marah-marah, biasa sekali. Buat saya, kenapa kamu marah-marah gitu? Karena buat saya nada tinggi itu marah. Jadi memang untuk awal-awal pernikahan juga agak sulit ya, Ya. komunikasi, bahasa juga, ekspresi, gitu kan. Dan bagaimana dengan anak-anak? Nah, anak-anak pakai bahasa Inggris, bahasa apa sekarang? Kalau dulu saat Jorge dan saya bertemu, kami pakai bahasa Inggris karena dia di universitas dan harus belajar. Kalau dia
gagal kelas dia hilang beasiswa dan harus kembali ke Meksiko. Jadi dia sangat motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kami saling pakai bahasa Inggris. Jadi itu pola yang kami bawa sampai sekarang. Tetapi dia coba untuk membuat bahasa Spanyol anak lebih baik. Kalau dia langsung bicara dengan anak itu bahasa Spanyol. Kalau sekeluarga kami pakai bahasa Inggris. Dan saya membeli buku-buku dalam bahasa Spanyol dan kami ya kadang menelepon keluarga dari Meksiko, jadi mereka harus pakai bahasa Spanyol. Ya. Tapi anak-anak tinggal di Bandung, di Indonesia, gimana? Bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit? Sedikit. Walau mereka ada kelas bahasa Indonesia di sekolah, tapi masih sedikit. Ya. Karena mereka mungkin juga di dalam bubble internasional, jadi untuk pakai bahasa Inggris udah cukup baik. Tidak harus. Mereka belum kayak masuk ke kolam dan harus pakai bahasa lain untuk hidup. Ya belum. Jadi kalau dipaksa pasti nanti mereka akan belajar cepat. Betul. Belum ada urgency sih. Ya. Kalau anak-anak sendiri gimana, mereka suka tinggal di Indonesia? Gimana dengan sekeliling? Mereka tidak tahu kehidupan yang lain. Karena lahir di Bandung, jadi sangat seperti ini. Kadang aneh mereka. Kami ke Jakarta mau pulang ke Amerika dan orang lain tanya, anak-anak lucu, iya mereka dari mana? Dan saya dari Bandung. Karena itu kehidupan mereka asli dari Bandung, tapi bukan orang Bandung. Jadi ya aneh sih. Kami pulang ke Amerika dan anak pertama tanya, Mami, di mana semua orang? Karena seperti saya di tempat yang menanam jagung, jadi tidak ada orang, tidak ada banyak rumah, tidak ada banyak mobil, jadi dia seperti orang asing di dalam negara asli paspor. Iya. Tapi dia tidak mengerti budaya Amerika, orang Amerika gimana. Apalagi kalau kami pulang itu musim summer, jadi kalau summer fun, ada banyak pool party, museum, playground. Jadi menurut mereka, Amerika semua kayak Disney World. Dan itu bukan. Mereka tidak tahu kehidupan di Amerika seperti apa. Mereka belum pernah mengalami musim salju. Nah itu susah saja. Jadi ya, begitulah. Tapi bersyukur ya anak-anak bisa istilahnya di Bandung, di Indonesia ini mereka juga bisa menikmati. Dan kalian juga bisa menikmati sebagai guru, sebagai ibu. Tidak ada challenge yang besar sekali ya sejauh ini. Bersyukur banget. Kan Karen sebagai seorang ibu dan guru kan ya. Apa sih your life purpose? Apa sih tujuan hidup lah? Atau mungkin ada slogan, bisa in one sentence, what is your life purpose? Kalau saya sebagai orang Kristen, saya selalu bahasa Indonesia mencintai Tuhan, mencintai orang lain. Oke, love God. Golden rule sih. Treat others how you want to be treated, and termasuk Tuhan juga harus hormat Tuhan dan melayani, sebagai contoh yang Dia sudah kasih. Jadi begitu, saya membawa itu ke pekerjaan juga. Saya mencintai murid, saya menghormati semua orang walaupun orang Indonesia, orang apa Jadi itu dari iman saya itu ada pengaruh besar bagaimana saya operasi setiap hari. Gitu. Mungkin Karen punya kata-kata motivasi untuk ibu-ibu atau ada orang-orang yang kerja sebagai guru di luar sana. Mungkin hidup dalam cinta. Dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman kerja, dengan murid kalau menjadi guru. Kalau motivasi dari cinta untuk yang perbaik orang lain, pasti itu frustrasi mungkin walaupun merasa itu bisa cepat hilang. Karena mau yang baik untuk orang lain, mau melayani, itu kasih motivasi sabar, motivasi untuk menjadi resilient.
gitu. Jadi intinya kita harus melayani dengan kasih Ya, meskipun kita sebagai seorang ibu, meskipun kita sebagai guru, apapun pekerjaan kita harus melayani dari hati kita, betul. melayani dengan kasih seperti kita mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama Ya. gitu. Jadi tetap semangat buat ibu, buat para guru di luar sana juga yang mungkin lagi capek ya, untuk apa istilahnya di dalam pekerjaan, di dalam peran sebagai ibu juga. Oke, sebelum kita closing, apa sih rencana kalian ke depannya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, apakah tetap stay di Indonesia atau moving back to United States, apa yang planning ke depan? Kalau saya dan keluarga sangat senang di Indonesia, jadi tidak ada rencana pulang. Belum. Ya. Kalau Tuhan panggil kami pulang, ya pulang. Tetapi belum ada, masih ada banyak yang ya tujuan untuk tinggal di Indonesia. Nah, anak saya pertama dia ada 8 tahun, jadi 10 tahun depan dia akan masuk ke universitas. Ya. Jadi sudah ada pikiran ya, mungkin harus ada 10-year goal. Yes. Dalam 10 tahun ini kami akan melakukan apa? Kami akan pindah dengan dia ke Amerika atau ya susah tahu sekarang, tapi harus ya sudah ada mungkin goal jangka panjang ya. Tapi sementara menikmati dulu ya. Nah, mungkin 2 tahun depan kalau anak yang kecil udah full time di school, saya juga masuk full time. Iya. Ya, jadi mungkin harus naik ke kinder. Iya. Sepanjang hari mengejar. Tapi juga ya ada yang berkat dari itu juga karena gaji lebih full kan. Benefitnya lebih baik, jadi begitulah. Tapi saya ya ikut dengan keluarga sih, keperluan keluarga. Kalau sekarang saya lebih diperlukan di rumah dengan anak kecil dan mengurus anak-anak. Jadi ya semakin mereka besar dan mandiri ya, semakin saya bisa lepaskan dan ambil yang lain, hobi atau apa. Apa harapan Carol untuk generasi sekarang, untuk generasi anak muda, dari anak-anak teenager sampai anak-anak kuliah, Carol buat mereka apa? Harapan saling mencintai, menghargai, hidup dengan damai, untuk selalu mau menolong orang lain. Begitulah, itu penting yang perkembangan karakter dari sekolah, dari keluarga, untuk ada model yang baik yang mereka bisa lihat. Oh, ini guru saya sangat baik, atau ini tetangga saya begini dan saya mau seperti mereka. Jadi kita harus jadi contoh yang baik ya buat sesama kita. Sesama kita pun dia diberkati dalam keberadaan kita. Karena kita, sekali lagi kita you are special dan kita memiliki peran penting buat sesama. Ya itu aja Karen untuk episode kali ini. Terima kasih buat sharingnya, sangat memberkati dan pasti memberkati teman-teman juga yang nonton. Sukses buat pelayanan, buat pekerjaan, keluarga semua, dan nanti kapan-kapan kita ngopi bareng. Oke. Nanti saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton kita di episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman punya topik yang mau dibahas, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Kalau misalnya merasa episode ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman yang lain dan biar mereka juga terinspirasi. Oke, have a nice day. God bless. Bye.